Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua ya. Kali ini gua mau bahas tentang lanjutan yang kemarin. Sebenarnya bukan lanjutannya, tapi kayak kemarin tuh kayak gua lupa bahas satu basic yang ada di Flexbox, yaitu line-nya. Jadi kayak justify content sama align itemnya itu. Kemarin gua lupa untuk ngebahas itu. Jadi ya gue bikin 2 episode di sini. Kita langsung aja ya, kita buka dulu di bagian ininya, di bagian teorinya sebentar. Nah, di sini kita bakal bikin kita bahas justify content sama align itemnya di sini. Jadi fungsinya ini sebenarnya kalau kalian ingin menata komponen dalam suatu box istilahnya, kalian nggak perlu lagi pakai angka-angka, tapi kalian bisa menggunakan, salah satunya menggunakan fitur ini property justify content sama align item, agar komponennya tuh kayak konsisten itu loh, konsisten jarak antara komponen satu dengan marginnya, atau bahkan komponen satu dengan komponen lainnya, seperti itu. Jadi kita nggak main angka lagi gitu loh. Cuma kalau misalnya itu dibutuhkan angka, ya kalian bisa menggunakan salah satunya yaitu gap, atau apa namanya, spasi lah ya, spasi, rentang. Oke ya. Kita lanjut ke ininya, ke videonya, ke codingannya. Oke, di sini kemarin kita udah bahas, sebelumnya dibahas grading. Jadi kalau misalnya kalian belum punya yang ini, kalian bisa buka video yang episode 1 sebelum ini lah pasti. Sebelum ini kalian bisa lihat dulu, kalian bisa ikuti kalau misalnya kalian masih belum paham tentang Flexbox. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini gue mau buat ada isi di dalam sebuah boxnya. Box namanya isi 1, isi 2, isi 3. Jadi kita replace di sini, terus kita bikin div subbox. Misalnya di sini, atau komponen 1. Oke, di sini udah kelihatan ya. Di sini komponen 1 2 3 udah kelihatan. Baru kita kontennya kita jadiin display flex dulu. Oke, kalau dia display flex berarti ya itu, jadi dia inline, otomatis inline. Oke, kita mau bikin kotaknya dulu ya. Kita bikin border aja biar lebih kelihatan ininya, kelihatan gridnya. Komponen border 1px solid black. Oke, height-nya, fit content, padding 10px. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu yang tadi gue bilang, di bagian kontennya gitu, di bagian display flexnya. Nah, di sini kita mau align nih, biar misalnya kayak jarak antara margin dari tepi ke komponen lainnya itu misalnya konsisten, berarti kita pakai justify content. Oke, sekarang kita coba space between. Nah, space between, oke, kita zoom aja ya semuanya ya tadi ya. Nah, kalau space between ini bedanya ya, dia nggak ngasih jarak antara tepinya, tapi dia langsung ngasih jarak ke tiap komponen yang komponen di dalam boxnya itu, di dalam kontennya ya. Jadi kurang lebih sih kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian tadi belum jelas, misal around itu seperti ini round. Nah, kalau misalnya kalian evenly seperti ini. Oke ya. Oke, habis itu sekarang kita lari ke line items. Line items ini, center line items itu secara default itu untuk masalah vertikalnya, atau bisa kita bilang juga kayak untuk mengatur barisnya, untuk mengatur row sebenarnya.
cuma lebih ditekankan ya itu horizontal apa vertikal. Oke, line item di sini center. Jadi kalau misalnya center berarti kan dia patokan apa layar apa patokan besar si apa kontainernya itu ya berdasarkan si konten di sini. Oke ya. Nah, itu kita nggak perlu kita mainin angka lagi. Jadi kita udah cukup center, ya udah kita langsung otomatis si komponennya itu langsung di tengah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, line item itu sama kayak, cuma di line item itu nggak ada space-spacean, nggak ada apa kayak line kayak model justify content kayak space evenly dan lain sebagainya, tapi adanya flex end, flex start dan center. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin gradingnya, misal gue mau bikin grading model di atasnya ada covernya misalnya, berarti kan kita tinggal modif dulu, atau enggak kita bikin dulu ininya, kita bagusin dulu. Oke ya, jadinya seperti ini. Lalu masih kebuka ini. Oke, kita lanjut. Kita ubah lagi ke ininya, ke center. Ini sesuai hati kalian aja, kalian butuhnya seperti apa. Ini hanya basic dari gradingnya, jadi gua mau bikin sketchnya aja sebagai sketchnya biar kalian nggak kebingungan. Space evenly. Oke. Nah, sini gua mau bikin cover, satu cover dimana kita bikin aja di sini ini kita copy. Habis itu ini kan udah kita bikin kolom 12. Nah, untuk kolom 12 kita tuh nggak perlu ini lagi, nggak perlu kayak bikin media screen lagi, soalnya kan kolom 12 ya secara default grading di sebuah layar itu kan 12, maksudnya yang invisible-nya kan 12, berarti kan kalian cuma bikin call 12 aja, nggak perlu dikasih kondisi. Jadi langsung kita di sini flex 00 100%. Max width 100%. Oke, nah kayak gini hasilnya. Sip ya. Oke, lalu kalau misalnya kalian mau bikin yang tadi flex directionnya, jadi kalau misalnya kalian nggak mau bikin yang awalnya per baris, tapi ketika kalian bikin flex jadi inline, nah kalian bisa menggunakan flex direction. Misal kita mau bikin kayak di bagian mana ya, di sini ya, coba misal ini kayak reverse. Oke, nah sini konten, nah sini misal kita bikin di sini reverse ya, di bagian komponen di box pertama kita kasih reverse. Habis itu konten reverse, konten reverse, flex direction column ya, seperti itu. Atau kalian jangan di sini, di bagian benar di sini aja. Misal kalian bikinnya pengen yang berbeda gitu kan, maksudnya sebelum kalian flex itu udah bagus di secara raw, tapi ketika kalian flex itu malah jadi inline. Nah, itu tinggal kalian bikin, jadi kalian kasih ya ini flex direction sama kolom. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan flex direction kolom, itu otomatis justify content sama align itemnya itu fungsinya arahnya berbeda. Yang tadi itu yang udah gua bilang. Jadi kita coba ya, kalau misalnya kalian di bagian justify content-nya space evenly ini berubahnya di mana? Kita coba di bagian between-nya. Kita save. Atas bawahnya kan yang berubah seperti itu. Oke.
Sip. Oke, kurang lebih sih seperti itu aja. Jadi itu basic aja sih, basic. Kalau misalnya kalian pengen implementasi lebih dalam ya, sebenarnya Flex nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet. Yang lumayan banyak ininya nanti itu di bagian display grid. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kalau misalnya kalian bingung atau apa ya, kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya langsung di bawah atau langsung kontak WhatsApp atau ya WhatsApp atau Instagram juga boleh. Mungkin gitu aja ya dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like. Kalau misalnya kalian tidak suka ya kalian bisa dislike. Silakan. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir yaitu kita mau bahas tentang salah satu properti lagi, yaitu gap. Gap itu dimana ya kita memberi rentang atau memberi space di antara komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya kalian gak mau menggunakan justify content atau line item, maksudnya kalian mau bikin seperti komponen 1 2 3-nya itu ya ke kiri tapi tetap ada space-nya gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke ininya, kita bikin lagi. Misal di bagian sini ya, kita bagian konten ininya, kita reverse-nya kita hapus aja ya. Kita hapus. Kita balik lagi di sini. Tinggal misal konten manual. Kita jadi manual di sini. Manual, oke. Sini kita jadiin intinya kita bikin flex saja, flex start. Line itemnya kita bikin, kalau line itemnya nggak masalah. Oke, nah misalnya kita mau bikin gini, cuma di sini ada sedikit batasan space-nya di antara komponen 1 2 3-nya. Berarti kita bikin aja, kita gap misal 20 px. Nah, kurang lebih seperti itu. Gap, terus align item, justify content, dan flex direction. Itu kalian gunakan sesuai kebutuhan aja, nggak ada patokan harus begini, harus begitu, nggak ada. Oke, jadi intinya sih tadi itu align items, flex justify content, flex direction, sama gap. Kalau gua harap sih kalian paham dari penjelasan basic ini. Sebenarnya sih emang Flexbox nggak terlalu ribet ya kalau misalnya kalian sudah paham paham prinsip-prinsipnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, kebutuhan nantinya teknik implementasinya seperti apa, ya kalian nggak akan bingung juga kalian nggak akan bingung, karena gue sendiri juga dulu bingung tuh Flex itu untuk apa sebenarnya, dan ternyata ya setelah gue pelajarin lagi ya berguna banget sih. Berguna banget ketimbang kita harus menggunakan Bootstrap hanya untuk responsifnya saja. Oke, mungkin gitu dulu aja. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa komen atau kalian bisa tanya di WhatsApp atau Instagram. Silakan, gue sangat-sangat terbuka untuk berbagi lebih dalam lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa subscribe dan like dan di share. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.